Selamat pagi Dokter Rian dan selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan melanjutkan topik pembahasan di modul ini dengan judul Faktor Sosial dan Lingkungan serta Keluarga terhadap Gangguan Penggunaan Zat. Saya share untuk topik kali ini kita akan membahas bagaimana suatu faktor sosial, lingkungan, dan keluarga berpengaruh terhadap gangguan penggunaan zat. Kita kembali mempelajari teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Konsep ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana lingkungan membentuk suatu perilaku, dalam kasus ini adalah penyalahgunaan zat. Jadi yang pertama, pasien atau seseorang itu akan melakukan observasi di lingkungannya. Jadi dia akan melihat perilaku adanya penggunaan zat pada kelompok, kemudian dia akan mulai meniru atau mengimitasi perilaku tersebut. Ini merupakan percobaan awal, biasanya didorong oleh dari peer pressure, dan ini merupakan satu risiko tertinggi pada remaja yang awal mula mencoba untuk menggunakan zat. Kemudian setelah melakukan penggunaan yang pertama, ternyata terjadilah namanya penguatan positif, di mana seseorang itu mendapat penerimaan sosial dan peningkatan status dalam kelompok ketika dia menggunakan zat tersebut. Dan ini berkembang menjadi habituasi zat, di mana perilaku dipertahankan sebagai alat navigasi sosial. Nah, jadi dari teori pembelajaran sosial ini berpandangan bahwa penyalahan narkoba itu bukanlah bawaan lahir, melainkan perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial, pengamatan, dan peniruan. Kemudian kita membagi faktor-faktor itu menjadi yang pertama, yaitu faktor lingkungan sosial, teman, dan sebaya. Yang pertama ini tekanan dari teman sebaya atau peer pressure. Jadi lingkungan pertemanan pengguna adalah salah satu faktor risiko yang tertinggi, di mana remaja sering menggunakan zat untuk diterima dalam suatu kelompok atau mengikuti tren atau dari gaya dari suatu lingkungan teman pergaulannya. Di sini pentingnya untuk seorang remaja memilih teman-teman yang positif. Kemudian yang kedua dari faktor lingkungan sosial adalah kurangnya dukungan sosial. Jadi minumnya dukungan dari sekolah, lingkungan masyarakat, atau teman sebaya yang positif dapat membuat seseorang itu merasa terisolasi dan akhirnya menjadi pelarian ke penyalahgunaan zat. Di sini dukungan membuat seseorang itu menjadi kuat dan merasa tidak terisolasi. Kemudian faktor yang ketiga dari faktor lingkungan sosial ini adalah norma sosial yang lemah. Jadi lingkungan yang permisif terhadap penggunaan zat, menganggap wajar penggunaan alkohol atau narkoba itu mempermudah seseorang untuk mencoba menggunakan zat. Kemudian kita beralih ke faktor lingkungan yang berupa tempat tinggal dan ekonomi. Jadi yang pertama adalah lingkungan yang rawan nafsa. Jadi seseorang yang tinggal di lingkungan yang peredaran narkobanya tinggi, ini akan mempermudah aksesnya untuk mendapatkan zat tersebut. Dampaknya akses yang mudah, kemudian adanya peer group atau ajakan dari teman dan normalisasi penggunaan zat dari faktor lingkungan sosial yang sebelumnya itu meningkatkan risiko penyalahgunaan nafsa. Kemudian faktor yang kedua dari lingkungan tempat tinggal adalah stres lingkungan. Tekanan ekonomi, kemiskinan, atau lingkungan yang padat dan kumuh dapat meningkatkan stres dan memicu perilaku coping yang salah termasuk penyalahgunaan narkoba. Jadi stres berkepanjangan buat seorang mencari pelarian instan yang berisiko seperti narkoba. Ini terutama ditemukan pada kelompok-kelompok pengangguran, di mana kehilangan peran, meningkatkan risiko adiksi, ini akan menjadi terlibat dalam penyalahgunaan zat. Kemudian kita membahas tentang faktor yang ketiga, yaitu faktor keluarga. Jadi keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk karakter seseorang. Disfungsi keluarga meningkatkan risiko penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, keluarga yang tidak harmonis atau broken home, konflik orang tua, perceraian, atau kurangnya kasih sayang dapat memicu anak mencari pelarian ke zat yang adiktif ini. Kemudian yang kedua, pola asuh yang lemah, jadi kurangnya pengawasan orang tua, pola asuh yang terlalu permisif atau membebaskan, atau sebaliknya yang terlalu otoriter, ini juga meningkatkan faktor risiko seseorang atau remaja menyalahgunakan narkoba. Kemudian anggota keluarga pengguna, di mana anak yang tumbuh dengan orang tua atau saudara pecandu narkoba berisiko tinggi meniru perilaku tersebut.
Kemudian yang keempat, kurangnya komunikasi dan perhatian, di mana orang tua yang terlalu sibuk dan kurang memberikan perhatian emosional membuat anak merasa kesepian dan mencari dukungan yang salah. Kemudian yang kelima, kurangnya nilai agama atau moral. Jadi lemahnya pemahaman penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga seringkali dikaitkan dengan tingginya risiko penyalahgunaan nafsa. Nah, jadi untuk faktor keluarga ini kita sangat berharap suatu keluarga yang harmonis akan memunculkan anak yang berkarakter dengan masa depan yang cerah, di mana adanya komunikasi terbuka, kasih sayang, pengawasan dan bimbingan, nilai agama dan moral, serta kebersamaan. Nah, dari ketiga faktor tersebut, lingkungan sosial, lingkungan tempat tinggal, dan keluarga, ini dalam suatu proses jadinya perilaku penyalahgunaan zat ini dapat dijelaskan menjadi interaksi antar faktor tersebut melalui model biopsikososial. Dari aspek biologisnya yaitu genetik, neurobiologinya, kemudian dari psikologinya yaitu coping dan kepribadian seseorang, kemudian dari faktor sosial dan lingkungannya yang merupakan faktor eksternal utama. Nah, interaksi dari ketiga faktor ini menentukan onset dan perjalanan penyakit atau gangguan penyalahgunaan zat. Ketiga faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi. Jadi misalkan genetik dengan lingkungan buruk ini menyebabkan risiko yang eksponensial pada seseorang untuk menjadi penyalahguna zat. Kemudian adanya status sosial ini memicu penggunaan dan memperburuk kondisi keluarga itu sendiri sehingga menjadi lingkaran setan. Sedangkan lingkungan yang adiktif, yang permisif tadi, itu mempertahankan suatu siklus relaps pada seseorang. Sehingga ketika seorang sudah menyalahgunakan zat, tetapi masih kembali lagi ke lingkungan semula yang lingkungannya adiktif, maka akan terjadi relapse yang akan berulang. Nah, di konsep diatesis test model dijelaskan adanya predisposisi biologis dan stres lingkungan, seperti contohnya sudah ada genetik, kemudian ditambah dengan lingkungan yang adiktif dan keluarga yang disfungsional, ini menyebabkan suatu risiko yang sangat tinggi seseorang menjadi penyalahguna zat. Kemudian konsep allostatic load pada adiksi ini menjelaskan adiksi yang merusak tubuh secara bertahap melalui stres fisiologis yang terus-menerus, ini menjadi faktor pendorong perilaku adiktif yang persisten pada seseorang. Nah, dari ketiga faktor tersebut, faktor lingkungan sosial, tempat tinggal, dan keluarga, selain menjadi faktor risiko, ini juga kita harus melihat sebagai faktor yang protektif. Jadi dari domain sosial, faktor protektifnya adalah hubungan sosial yang sehat, integrasi komunitas yang positif. Kemudian dari domain lingkungan tempat tinggal, lingkungan stabil, aman, akses sumber daya, dan coping adaptif tersedia, ini akan menjadi faktor protektif seseorang untuk tidak menjadi penyalahguna zat. Kemudian domain dari keluarga, adanya dukungan keluarga yang kuat, pengawasan suportif dan komunikasi yang terbuka, ini menjadi faktor protektif untuk seseorang untuk tidak menjadi penyalahguna zat. Ya, ini referensi yang saya pakai untuk topik modul kali ini. Terima kasih Dr. Rian, terima kasih teman-teman. Mohon bimbingannya Dr. Rian. Matur nuwun.